Siapapun orangnya yang menyakiti hati kita, tinggalkan. Siapapun orangnya yang mengusik dan toksik di hidup kita, tinggalkan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, utruk man yu'dzik. Tinggalkan orang-orang yang menyakiti hati kita, yang toksik terhadap hidup kita. Hidup kita sangat-sangat terbatas, harus diisi dengan berbahagia. Masa hidup kita ini sedih hanya gara-gara satu orang yang berbuat tidak-tidak kepada kita? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hidup ini Allah berfirman, kita ini harus bahagia, harus senang. Kita hidup semua harus senang. Jangan memikirkan orang yang memikirkan buruk tentang kita, karena nggak akan ada habis-habisnya. Kalau dia nggak suka sama kita, dia toksik, dia selalu melukai, jaga jarak, tinggalkan. Waktu kita terbatas, fokus kita beramal salih. Sabarlah mengendalikan keadaan hatimu dulu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang Anda tidak sukai itu, di balik itu sebetulnya ada yang lebih baik yang Allah siapkan untuk Anda. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengidamkan sesuatu, tapi di balik itu ada yang nggak bagus buat Anda. Karena Anda mintanya dengan doa kepada Allah. Anda minta kepada Allah, Anda minta kepada yang maha baik. Karena Allah maha baik, Allah hanya memberikan yang terbaik untuk Anda. Karena itu yang terbaik harus sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, yang Anda harapkan boleh jadi nggak sesuai dengan maslahat kita. Seburuk-buruknya hidup itu ketika badan udah mati di hati lu, udah nggak ada Allah lagi di hati kita. Kita bisa punya segalanya memang, tapi kehilangan arah buat pulang ke dia. Sedap. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahlah, jangan Engkau persulit. Ya Allah, permudahlah, jangan Engkau persulit. Baca doa ini, Allah akan mudahkan semua urusan kita, insya Allah. Belajar lebih tenang. Tidak harus semua tergesa-gesa. Tidak harus dipercepat, tidak juga diperlambat. Percayalah, semua akan datang di waktu yang paling tepat. Jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, karena masing-masing startnya berbeda-beda. Dan percayalah, setiap proses yang kita hadirkan pasti akan membutuhkan perjuangan. Tenang aja, yakin Allah bersama dengan orang-orang yang punya hati yang tenang. Kenapa sih kita harus berangkat umroh? Kenapa sih kita harus menunaikan ibadah umroh? Karena ibadah ini adalah ibadah yang gak main-main, punya banyak keutamaan. Yang pertama pasti, semua dari kita berdosa, dan semua dari kita punya dosa. Dan umroh ini bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, umroh akan membebaskan seseorang dari kefakiran dan kemiskinan. Gak ada ceritanya orang pulang haji, orang pulang umroh kok soyo miskin. Itu gak ada ceritanya. Kenapa sebabnya? Karena orang umroh, orang haji itu, biaya yang dikeluarkan sama orang itu dinilai sebagai sebuah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mungkin nggak ada orang sedekah langsung misalnya 29 juta, 30 juta, 33 juta, 35 juta? Ada nggak kira-kira? Ya mesti dikeluarin sitik-sitik aja, 50, 100, 100, sak yuto. Tetapi orang berangkat umroh ini, walaupun kita nikmati biaya itu untuk hotel kita, untuk makan kita, untuk pesawat kita, tapi itu dinilai sebagai sebuah sedekah. Bahkan dikatakan sedekah yang ekstrim.